Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video berikut dan saya rasa penting untuk kita pahami bersama. Untuk itu, mari kita sama-sama melihat apa yang disampaikan oleh beliau dan langsung saja kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mulai dari cuplikan video yang berikut. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan berikut adalah jawaban Bapak Bambang Nursena tentang pernyataan-pernyataan semacam ini. Ketika saya nulis buku Religi Bung Karno, itu kan saya merayakan bagaimana Bung Karno seorang muslim yang melintas batas pemahaman imannya sehingga memberi ruang pada agama-agama lain. Bung Karno itu sering mengutip ayat-ayat Injil, ayat-ayat Bhagavad Gita tanpa kehilangan keislamannya. Itu menjadi contoh sekarang. Lalu sekarang seorang calon pejabat ngomong ayat Injil aja digoreng. Agamanya tidak jelas itu kan. Kita sudah kehilangan toleransi beragama yang menjadi ciri khas bangsa ini berabad-abad. Ketika dunia masih perang salib, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangrua. Itu tahun berapa? 1385 Masehi. Itu kan masih perang salib itu di Eropa sama di Timur Tengah. Nah, kita kehilangan yang seperti itu. Makanya ketika saya menghadapi isu-isu tentang lintas agama, jawaban saya bukan kepentingan saya sebagai seorang Kristen, tetapi kepentingan bersama dalam konteks nasional. Tetapi ketika kamu salah paham dengan saya, lalu saya jawab, ya jangan marah, itu bagian dari iman saya kok. Tapi puji Tuhan, ketika saya disalahpahami oleh orang-orang yang dikenal sebagai kelompok kadrun itu, itu yang bela saya juga teman-teman muslim saya yang selama ini bersahabat baik dengan saya. Misalnya, itu tidak tahu di YouTube kan itu ceramah saya di MPR. Ya, kebetulan saya ini menjadi salah satu dari narasumber 4 pilar MPR. Dulu zamannya Pak Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum, kemudian Pak Azumati Azra, kemudian saya sendiri, Romo Magnis Suseno, kemudian ada banyak tokoh-tokoh nasional ya, Jimli Asidiki, itu tahun 2011, kemudian diangkat jadi dokumen menjadi 4 pilar itu. Anda baca itu buku yang diterbitkan MPR itu kan di situ ada nama saya, salah satu narasumber Bambang Nursena itu ada. Dan saya sedang bicara di forum MPR sama Pak Mahfud MD. Anda bisa lihat itu di YouTube kan banyak beredar itu. Tidak tahu channel siapa yang memuat itu. Anda lihat bagaimana komentar netizen di bawah itu. Bambang Nursena, Tuhanmu itu 3. Kamu ini orang pinter tapi kok masih nyembah manusia, ya gitu-gitu itu. Itulah situasi Indonesia. Terus saya kadang-kadang mikir, separah inikah bangsa saya? Saya tidak pernah utak-atik soal Islam, kenapa mereka marah sama saya? Padahal saya nulis buku Jejak Juang Terah Sunan Tembayat, ini bicara Islam. Ini sumbangan saya terhadap sejarah Islam. Saya nulis buku tentang religi dan religiositas Bung Karno, itu sumbangan saya terhadap sejarah nasionalisme. Ya, yang baca tulisan saya kan bukan hanya orang Kristen, orang-orang Muslim, orang-orang semua menjadikan itu sebagai referensi dalam menulis tesis, dalam menulis disertasi bahkan. Saya tidak pernah hitung-hitungan untuk bicara, karena saya Kristen, ya kamu tidak boleh mengutip saya, nggak ada yang seperti itu. Karena bagian dari pengabdian saya sebagai anak bangsa. Nah tapi ya, orang itu ya begitu fanatiknya, sampai-sampai ya seperti itu yang saya baca sekarang. Maka kalau orang mendengar ceramah saya tentang pokoknya iman Kristen itu, ini kata mereka harus salah. Dan sebagai orang Kristen saya mengangkat suara, menyatakan salahnya di mana? Kamu menuduh Alkitab saya palsu, lu naskahnya itu ribuan tahun tersisa,
masih terpelihara sampai hari ini kok Anda mengatakan itu salah di mana? Itu pun saya tidak nyinggung agama lain. Saya tidak pernah menjelek-jelekan kitabnya orang lain. Kenapa kok marah? Saya kadang-kadang bergumul, itu sudah lama saya bergumul. Kenapa orang menyatakan sesuatu yang benar selalu dimusuhi? Saya tidak ekstrim kan? Mana pernah saya mempersoalkan nabinya orang, kitabnya orang, kan tidak pernah. Saya tidak ekstrim. Tapi mereka lebih takut dengan gaya saya yang tidak ekstrim ketimbang mereka takut dengan kelompok-kelompok Kristen yang ekstrim. Yang misalnya mantan muslim jadi ekstrim. Itu mereka nggak terlalu takut. Tapi sepertinya lebih takut dengan saya yang tidak ekstrim. Ada apa ini? Saya hanya menyampaikan argumen. Saya hanya menyampaikan data-data sejarah. Tapi kenapa takut? Ya kadang-kadang itu malah meneguhkan saya. Berarti kebenaran itu yang membuat mereka tidak siap menerima. Tidak semuanya orang saya tuduh seperti itu. Tapi kelompok-kelompok yang membencimu tanpa alasan, kira-kira seperti itu yang saya terima. Kalau orang membenci saya karena ada alasan, itu mungkin harus kita introspeksi. Apa alasannya mereka membenci saya? Sebelum lanjut, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dalam pelayananmu, dalam pelayanan kita semua, nanti ada suatu saat di mana orang membencimu tanpa alasan, maka janganlah kamu bersedih hati. Dan itu bukan lagi urusanmu, itu urusannya Yesus dengan mereka. Karena apa? Mereka terlebih dulu membenci Yesus tanpa alasan. Saudara-saudara, itu justru menjadi bukti yang meneguhkan kebenaran iman Kristen. Nah, saudara-saudara, jadi saya sudah sampaikan bahwa teks itu memiliki konteks. Kenapa Yesus justru dicatat ketika umur 8 hari? Karena bagi orang Yahudi, umur 8 hari itu dinamakan Brit Milah, perjanjian sunat. Karena itu tanda dari perjanjian Abraham. Karena Yesus itu, Sang Mesias, lahir dari orang Yahudi, maka dia menggenapi Taurat dengan cara melakukan Taurat. Setelah genap waktunya, Galatia pasal 4 ayat 4, Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Berarti Tuhan Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk atau yang taat kepada hukum Taurat. Kata perempuan ini adalah gunaikos, penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunan iblis. Dan nanti puncak dari penggenapan itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Tetapi iblis atau ular itu kan ular dengan keturunan perempuan itu akan mematuk tumitnya. Itu yang terjadi pada saat peristiwa penyalipan. Dan itu jalan penggenapan kitab suci. Makanya Kejadian pasal 3 ayat 15 digenapi dengan penyalipan Yesus. Tetapi dengan penyalipan Yesus itu segala kerajaan setan sudah ditundukkan. Yesus memberi isyarat, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Maka Yesus sebagai orang Yahudi yang menggenapi hukum Yahudi harus menjalani kehidupan sebagai orang Yahudi. Tidak mungkin hukum Yahudi digenapi oleh orang yang tidak berpola Yahudi. Makanya umur 8 hari dinamakan Brit Milah. Baik, salam Tuhan, di video ini kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video berikut. Dan kalau boleh saya menarik kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, ya, mari kita menjaga toleransi, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Karena itu membuat suasana kita indah. Dan saudara Tuhan, saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi supaya tidak hanya saya dan saudara yang terberkati,
silahkan share video ini sebanyak-banyaknya supaya orang lain juga terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena. Nah, saudara dalam Tuhan, sering saya katakan bahwa penting sekali untuk kita hidup toleransi di negeri tercinta kita ini. Karena kita memiliki berbagai keberagaman perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan perbedaan lainnya. Nah, saudara dalam Tuhan, bagaimana kita bisa tetap damai, kita bisa tetap bahagia, kita tetap bisa rukun di atas perbedaan yang ada, hanya ketika kita mengedepankan toleransi, dan dengan toleransi kita dimampukan untuk saling menghargai, saling menghormati antar satu dengan yang lain di atas perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tidak membuat kita semakin jauh, tetapi membuat jarak kita semakin dekat dan membuat suasana semakin indah, saudara dalam Tuhan. Jadi mari kita memulai dari diri kita sendiri, ya. Mari kita memulai dari kita sendiri untuk hidup toleransi. Jadi saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita. Dan selanjutnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.